Sejak ayah menikah lagi setahun yang lalu, suasana rumah kami berubah cukup banyak. Awalnya aku merasa canggung. Bagaimanapun juga, memiliki ibu tiri bukan hal yang pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi kenyataannya, ibu tiriku justru orang yang sangat baik. Dia tidak pernah memaksaku memanggilnya ibu. Bahkan sering mengatakan aku boleh memanggilnya apa saja yang membuatku nyaman. Sikapnya santai, ramah, dan selalu berusaha membuat rumah terasa hangat. Hari itu, ayah sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Seperti biasa, rumah menjadi lebih sepi dari biasanya. Hanya ada aku dan ibu tiriku di rumah. Sore itu, aku sedang duduk di ruang makan sambil memainkan ponsel. Dari dapur terdengar suara gelas dan sendok yang saling bersentuhan. Rupanya, ibu tiriku sedang membuat sesuatu. Tak lama kemudian, dia muncul sambil membawa nampan berisi beberapa gelas minuman dingin. "Lagi santai?" katanya sambil tersenyum. "Iya, cuma bosan saja di rumah," jawabku. Dia tertawa kecil lalu meletakkan nampan di meja. "Kalau begitu, bantu sebentar. Aku sedang mencoba membuat minuman baru." Katanya rasanya segar sekali. Aku langsung berdiri. Entah kenapa aku jadi ikut bersemangat. Mungkin karena sejak ayah pergi, suasana rumah terasa terlalu sepi. Aku masuk ke dapur untuk membantunya. Dia sudah menyiapkan banyak bahan di atas meja dapur. Ada gelas besar, es batu, dan beberapa botol minuman yang sudah dibuka. "Pegang gelas ini ya," katanya. Aku mengangguk dan mengambil gelas yang dia maksud. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Aku benar-benar ingin membantu dengan benar. Tapi karena terlalu bersemangat ingin ikut membuat minuman itu, aku bergerak terlalu cepat. Tanganku tanpa sengaja menyenggol salah satu gelas besar yang ada di meja. Dan dalam 1 detik, semua yang ada di dalam gelas itu langsung tumpah ke meja. Aku langsung membeku di tempat. "Aduh, sepertinya aku baru saja membuat masalah," gumamku pelan. Ibu tiriku menoleh ke arah meja yang sekarang sudah basah oleh minuman yang tumpah. Beberapa detik dia hanya diam. Dan saat itu aku benar-benar tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Melihat minuman yang tumpah kemana-mana, aku langsung panik. Meja dapur basah, beberapa tetes bahkan sudah menetes ke lantai. "Aduh, maaf, aku benar-benar tidak sengaja," kataku buru-buru. Aku segera mengambil lap yang ada di dekat wastafel dan mulai membersihkan meja. Tapi karena masih gugup, gerakanku malah jadi tidak teratur. Bukannya cepat bersih, aku justru hampir menyenggol gelas lain yang masih penuh. Hati-hati," kata ibu tiriku sambil menahan gelas itu sebelum ikut jatuh. Dia lalu tertawa kecil melihat ekspresiku yang panik. "Tenang saja, ini cuma minuman, bukan masalah besar," katanya santai. Aku masih merasa bersalah, tapi tadi aku yang menjatuhkannya. "Iya, tapi kamu juga yang langsung membersihkannya," jawabnya sambil mengambil lap lain dan ikut membantu. Kami berdua akhirnya membersihkan meja bersama. Suasananya malah jadi agak lucu, karena setiap kali aku mencoba membantu lebih cepat, dia justru menyuruhku pelan-pelan. "Kamu ini terlalu bersemangat," katanya sambil tersenyum. Aku menggaruk kepala, sedikit malu. "Aku cuma ingin membantu." "Aku tahu," jawabnya, "tapi kalau terlalu terburu-buru, biasanya malah jadi berantakan." Aku tertawa kecil, sepertinya dia benar. Setelah beberapa menit, meja dapur akhirnya kembali bersih. Gelas yang tadi tumpah sudah dipindahkan, dan lantai juga sudah kering. Ibu tiriku lalu mengambil gelas baru dan mulai membuat minuman lagi dari awal. Kali ini aku berdiri di sampingnya dengan jauh lebih hati-hati. "Sekarang kamu pegang gelasnya saja, jangan digerakkan dulu," katanya sambil bercanda. Aku mengangguk patuh. Saat minuman baru itu hampir selesai dibuat, aku merasa semuanya sudah aman. Tapi ternyata, kejadian memalukan tadi belum benar-benar selesai. Karena saat aku mencoba memindahkan gelas itu ke meja ruang makan, tanganku kembali sedikit tergelincir. Dan ibu tiriku langsung memegang pergelangan tanganku agar gelas itu tidak jatuh lagi. "Aduh, kamu ini," katanya sambil tertawa. Saat itu aku baru sadar satu hal. Mungkin sejak tadi dia tidak marah sama sekali. Justru karena dia sedang menahan tawa melihat kepanikanku. Saat ibu tiriku memegang pergelangan tanganku, gelas yang hampir jatuh itu akhirnya berhasil kami selamatkan. Minumannya tidak tumpah lagi. Aku menghela napas panjang. "Hampir saja," kataku. Ibu tiriku tertawa pelan lalu melepaskan tanganku. "Kamu benar-benar terlalu bersemangat hari ini," katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa tertawa malu.
Rasanya sejak tadi aku hanya membuat kekacauan kecil di dapur. Kami kemudian kembali ke meja ruang makan. Kali ini aku duduk dengan lebih tenang, sementara ibu tiriku meletakkan gelas minuman di depanku. Nah, sekarang coba rasakan. Ini minuman yang tadi ingin kubuat, katanya. Aku mengambil gelas itu dan mencobanya. Rasanya memang segar sekali. Wah, enak juga, kataku jujur. Dia terlihat senang mendengarnya. Beberapa saat kami hanya duduk santai sambil minum. Suasana rumah yang tadi terasa sepi, sekarang malah terasa hangat. Lalu tiba-tiba ibu tiriku berkata sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. Sebenarnya, tadi aku sengaja menyuruhmu membantu. Aku mengerutkan kening. Sengaja? Dia mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, sejak ayahmu pergi tadi pagi, kamu cuma duduk sendirian dengan ponselmu. Wajahmu terlihat bosan sekali. Aku terdiam sebentar. Tadi aku berpikir, mungkin kalau kita melakukan sesuatu bersama, suasananya jadi tidak terlalu sepi. Lanjutnya, aku tidak menyangka itu alasannya. Jadi, kamu tidak marah minumannya tumpah? Tanyaku. Dia langsung tertawa. Marah? Dari tadi aku malah hampir tertawa melihat kamu panik sendiri. Aku menghela napas lega lalu ikut tertawa. Ternyata semua kejadian tadi bukan masalah besar baginya. Bahkan mungkin momen itu justru membuat suasana rumah yang sepi jadi terasa lebih hidup. Setelah mendengar penjelasan ibu tiriku, aku hanya bisa tersenyum kecil. Rasa gugup dan malu yang tadi kurasakan perlahan berubah menjadi perasaan hangat. Aku baru sadar, sejak ayah menikah lagi, sebenarnya dia selalu berusaha membuatku merasa nyaman di rumah. Hanya saja aku yang sering terlalu canggung. Aku kira tadi kamu benar-benar kesal, kataku jujur. Dia menggeleng pelan. Hal kecil seperti minuman tumpah itu tidak penting. Yang penting kita bisa tertawa setelahnya. Aku mengangguk. Rasanya memang begitu. Kalau tadi dia marah, mungkin suasana rumah malah jadi tidak enak. Beberapa menit kemudian, kami masih duduk santai di meja makan sambil menghabiskan minuman yang baru dibuat. Kali ini aku benar-benar lebih tenang. Lain kali kalau membantu, jangan terlalu terburu-buru, katanya sambil tersenyum. Iya, sepertinya aku memang terlalu bersemangat tadi. Jawabku sambil tertawa kecil. Dia lalu berdiri untuk membereskan dapur, tapi sebelum pergi dia sempat berkata lagi. Semangat itu bagus, tapi kalau dilakukan dengan tenang, hasilnya pasti lebih baik. Aku memperhatikan dapur yang tadi sempat berantakan, lalu melihat gelas minuman yang sekarang masih utuh di depanku. Tadi aku terlalu terburu-buru sampai semuanya tumpah. Padahal kalau aku sedikit lebih tenang, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Sejak hari itu aku belajar satu hal sederhana. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kadang niat baik saja tidak cukup. Kita juga perlu melakukannya dengan sabar dan tidak tergesa-gesa. Dan setiap kali aku membantu di dapur setelah kejadian itu, ibu tiriku selalu bercanda mengingatkan satu hal. Pegang gelasnya baik-baik, jangan sampai tumpah lagi. Kami pun selalu tertawa setiap kali mengingat kejadian sore itu.